Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula. Pada siang jelang sore hari ini Allah kumpulkan kita di salah satu tempat terbaiknya di dunia. Inna ahabbul buqa'i masajiduha. Sungguh tempat terbaik adalah masjidnya. Berkumpul bersama untuk sama-sama memberikan ghidha ruhi, nutrisi bagi ruhiyah. Tentu tidak lupa rasa hormat kami kepada orang tua kami, Bapak Dr. Anas Haji Marsudi, yang saya punya pengalaman khusus dengan beliau, ya, saling berjaga toilet di Uzbekistan. Dan Ibu Hajah Sitrohaya, Masya Allah, yang saya hampir teriak nyerah kemarin saat ke Mesir, ke Yordan, dan membersamai beliau untuk umrah. Direktur Umum dan Direktur Utama pastinya Rumah Sakit Sari Asih, yang hari ini bingung katanya. Saya ini gimana Ustadz katanya. Kebingungan beliau hanya saya yang tahu, ya. Bang Diki saya panggil. Dr. Mahruz, Masya Allah, sama Ibu, dan Bang Arif sebagai Wali Kota Tangerang yang insya Allah segera bergabung dengan kita. Sekarang beliau masih membersamai Kapolda. Ibu-ibu, bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Kontrak dan kerjasama kita kalau lagi kajian yang pertama nggak boleh ngantuk, ya. Karena apa? Kajian itu tenang. Kajian itu tenang. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, yang bisa berani begini cuma satu tukang cukur, dua cuma beliau aja. Baik, cek. Tapi suaranya mantap itu ya. Gimana? Oh tadi double. Baik. Saya ulangi sekali lagi, yang berani begitu cuma beliau sama tukang cukur. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum, tidaklah satu komunitas berkumpul bersatu padu fi buyutin, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah. Yatluna kitabahu, dibacakan ayatnya. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan dikaji isinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, pasti ketenangan akan turun. Makanya Ibu, pernah nggak dengar habis kajian tawuran? Saya belum pernah dengar loh. Belum pernah dengar saya, ya kan? Yang ada kajian itu tenang. Tenang. Saking tenangnya biasanya yang nyender kebanyakan ngantuk. Hati-hati yang nyender ya. Ini saya udah liatin dari tadi yang nyender nih. Termasuk Pak Haji nyender juga. Yang kedua adalah ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah akan meliputi mereka yang hadir di majelis itu. Ya. Makanya ibu-ibu nih kalau lagi pusing pikiran, kira-kira ngelihat tanggal, udah mau tanggal muda lagi, ya cicilan lagi, datang ke majelis Ibu. Tenang insya Allah. Habis itu pusing lagi.
Habis itu pusing. Yang ketiga, hafathumul malaikah. Malaikat datang menghampiri orang-orang yang hadir di majelis itu. Saya tidak dikonfirmasi sama Dr. Mahruz Zaman bahwa nanti akan ada sejumlah televisi ya nasional. Saya tidak dikonfirmasi itu. Tapi tanpa itu semua malaikat yang bertugas untuk meliput kejadian dan acara hari ini, mereka akan memasang semua kameranya, kurang lebih begitu, untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu. Maka kontrak ngaji kita yang kedua, jangan manyun. Setuju? Awas manyun ya. Loh, nanti yang nonton ibu sendiri, nanti yang nonton bapak sendiri. Pada saat diputar itu, loh kok saya jelek banget kala itu. Ya kan? Ustadznya kok rapi banget. Iyalah, saya kan paling disorot kamera ini. Ini semua adalah kenikmatan yang Allah berikan untuk yang hadir ke majelis. Dan yang keempat, zakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut, Allah akan membanggakan orang tersebut di hadapan penduduk langitnya. Masya Allah. Ibu terakhir disebut sama siapa? Selain suami ya. Saya menaruh bangga kepada seorang ibu yang berasal dari Tangerang. Ada yang pernah nyebut ibu gitu nggak? Selain suami loh. Nggak ada. Bapak-bapak, saya Presiden Republik Indonesia menaruh bangga kepada seorang ayah, seorang bapak dari Tangerang. Ada di sini? Nggak ada kan? Ini yang nyebut bukan sekelas presiden, bukan sekelas raja, bukan sekelas sultan, tapi Rabbul Alamin. Allah yang akan membanggakan kita. Seraya berkata, itu hambaku, kata Allah. Maka disampaikan oleh Jibril, Allah menyebut-nyebutnya di antara para penduduk langit. Mau Bu? Mau apa? Oh, mau disebut nih. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga besar Rumah Sakit Sari Asi di berbagai tempatnya. Yang mungkin hari ini juga hadir perwakilan-perwakilannya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Gajian tanggal berapa? Saya tanya tanggalnya pasti dijawab Hijriah atau Masehi? Masehi. Kalau Hijriahnya tanggal berapa, Pak? Tanggal 5 Pak? Berarti kurang lebih berapa hari lagi? 25 hari lagi. Apa itu? Ramadan. Biasanya sebelum Ramadan orang sudah siap tawakuf, kajian dihentikan, fokus untuk jelang kedatangan Ramadan. Bahkan yang nggak pernah sholat puasa. Betul nggak? Yang nggak sholat puasa loh. Padahal harusnya sholat dulu atau puasa dulu? Kata siapa? Allah bilang di dalam Al-Quran, Subhanalladzi, saya malu baca, tadi suara melengking banget, Masya Allah. Saya rekam Ibu, saya bilang, nih Ustaz, izin saya sampaikan ke anak saya, biar nanti dia juga sebagus atau lebih bagus dari Ustaz. Saya bilang, saya rekam tadi itu. Saya malu membacakan suara saya ya. Bagus, insya Allah, kata keluarga saya. Apa kata Allah? Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Asra bi'abdihi layla. Ternyata ayat itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan bahwa peristiwa itu adalah Isra dan Mi'raj. Tanggal berapa terjadinya Ibu? Baik. Bulan Rajab. Sekarang saya tanya, puasa Ramadan kapan diwajibkan? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Loh, ini hadiah loh dari saya. Ada yang mau pulang duluan? Ayo jawab. Puasa Ramadan bulan apa diwajibkan Allah dan tahun berapa? Kalau nggak mau pulang duluan, saya kasih ongkosnya 100.000. Nah ini, pulang duluan ongkos 100.000. Ayo jawab, jangan lihat Google. Jangan tanya Ustadz. Panitia nggak boleh jawab. Ada yang tahu? Ibu mau pulang duluan? Karena kalau ibu benar, saya kasih ongkos pulang duluan nih. Jadi nggak mau jawab. Oh mau jawab tapi nggak mau ini.
Nah, itu mau Ustaz katanya. Ibu jawab, bulan berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Bulan apa? Bulan apa Ibu? Mau pulang? Mau pulang nggak? Nggak mau pulang. Ya udah Ibu di sini aja ya. Karena jawabannya kurang tepat. Ibu tahu nggak? Yang namanya puasa Ramadan itu diwajibkan Allah bukan bulan Ramadan. Syariatnya turun itu di bulan Sya'ban. Saya jawabnya benar nggak? Boleh pulang duluan nggak? Bubar acara ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Sya'ban Allah turunkan syariat yang disebut dengan Ramadan. Dan itu pun sudah berapa kali Allah hapus, berapa kali Allah ganti, sampai para ulama mengatakan 4 tahapannya. Tapi kalau Ramadan orang siap semuanya puasa. Bahkan yang enggak sholat saya cuma bingung. Urut-urutannya ya. Rukun Islam ada 5. 1. Mengucap 2 kalimat. 2. 3. 4. 5. Masya Allah, pinter anak-anak semuanya. Ibu, itu secara urutan saja, sholatlah yang nomor lebih awal ketimbang puasa. Tapi kenapa perhatian kita sudah sangat fokus sekali dengan puasa? Bahkan hari ini mungkin ada yang sudah belanja untuk persiapan Ramadan. Ada. Saya nggak nyenggol, tenang aja. Cuma emang kalau tersinggung mohon maaf gitu. Bapak dan Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, padahal secara urut-urutannya syariat salat itu Allah wajibkan kepada Rasulnya di bulan Rajab. Syariat puasa di bulan Sya'ban, syariat zakat di bulan Sya'ban, syariat jihad di bulan Sya'ban. Artinya salat lebih dulu ketimbang syariat-syariat ini. Sudah sering kita dengar dari guru-guru kita, tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tahu nggak konsekuensi kita tidak sholat? Ini yang ingin saya sampaikan. Sebab perjalanan yang begitu dahsyat ini, kalau seandainya mengaku umat Rasulullah dan mengaku hamba Allah, terus nggak sholat, mari kita lihat. Ibu sudah pernah baca belum? Di media online, orang-orang bule sebahagian itu sudah bosan traveling keliling dunia. Sudah bosan dia. Kenapa? Mungkin dia mau traveling kemana? Akhirat, kata ibu. Bukan ibu, bukan traveling ke akhirat. Mereka ingin traveling keluar angkasa. Salah satu laman berita saya pernah baca, waktu itu katanya gini, mereka ingin menggunakan pesawat antariksa untuk keluar angkasa, ingin ngapain? Melakukan traveling jalan-jalan. Coba. Saya tengok harganya berapa sih ke luar negeri itu, keluar angkasa itu? Sampai miliaran rupiah per orang, Ibu. Itu belum sampai menembus Sidratul. Rasulullah itu waktu Mi'raj sampai Venus, Mars atau Neptunus, Ibu. Sampai mana? Pantesan nggak ada yang jawab, bingung nggak ada jawabannya soalnya. Karena Allah menakdirkan Rasulnya melakukan perjalanan sampai tempat tertinggi saat itu disebut dengan Sidratul Muntaha. Apa arti muntaha? Penghabisan. Ibu tahu Jibril? Bapak tahu Jibril? Tahu. Bu Haja bilang belum pernah ketemu, Ustaz. Baik, Jibril itu jenderalnya malaikat. Saya tinggal di Cijantung, itu kan di Cijantung markas tentara ya. Itu kan kalau makin tinggi bintangnya berarti makin apa? Makin tinggi pangkatnya dan kedudukannya. Saya ingin katakan begini, Jibril itu adalah panglimanya malaikat.
Nanti Ustadz yang bacain, cuma saya kasih contekannya surat 35 ayat pertama. Allah mengatakan di surat Fatir, ibu boleh buka posisinya sebelah kiri, adanya di tengah-tengah ayat pertama. Sudah ketemu? Belum? Baik. Kok bilang Adi Hidayat? Ini Ahmad Ridwan. Marah nanti istri saya ya. Allah mengatakan apa? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Ibu sudah ketemu ayatnya? Benar enggak yang saya baca? Itu ayat tentang apa, Ibu? Masna wa sulasa wa ruba'. Ayat tentang apa? 2, 3, 4. Ayat tentang apa? Ibu sensitif banget. Itu bukan ayat poligami, Bu. Pak, itu ayat tentang apa, Pak? Sayap malaikat. Kata para ulama itu menandakan bahwa malaikat bersayap. Dan Rasulullah menyatakan bahwa Jibril lahu sittu mi'at janah. Dia punya 600 sayap. Dan satu sayapnya sutul ufuk, mampu menutup cakrawala. Bayangkan, besar enggak Jibril itu? Jadi yang lain cuma sayapnya 2, 3, 4. Jibril sayapnya 600. Dan satu sayapnya mampu menutup cakrawala. Besar enggak? Gede enggak? Ibu mau tahu kecepatan Jibril menuju Allah? Itu ada di surat Al-Ma'arij. Buka Ibu, surat Al-Ma'arij. Itu posisinya ada di sebelah kiri bawah. Surat Al-Ma'arij di ayat-ayat awal Allah mengatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. Jibril dan sejumlah malaikat menuju Allah perjalanannya 50.000 tahun. Tadi saya dari Bintaro ke sini kurang lebih 30 menit. Karena tol terus kan. Jibril 50.000 tahun. Perjalanannya menuju Allah. Jauh apa dekat ini, Bu? Cepat atau lama ini, Bu? Lama. Maka lihat, begitu sudah digambarkan kehebatan dan kebesarannya Jibril dan juga menuju Allah begitu lamanya, lihat. Pada saat Isra dan Mi'raj hanya ditempuh kurang dari 1 malam. Kok bisa, Ustaz? Padahal Jibril menuju Allah 50.000 tahun perjalanannya. Ingat Ibu, sekarang surat Al-Isra surat keberapa? Surat keberapa? 17. Surat 18-nya apa? Al-Kahfi. 16-nya apa? An-Nahl. Betul ya? Ibu buka surat An-Nahl, surat 16 ayat 68. Sudah ketemu? Dan buka surat 18 ayat 25. Baik. Ini ingin saya sampaikan. Surat 16 ayat 68, surat 18 ayat 25. Baru kita tahu apa yang dibaca oleh Ustadz tadi. Inilah benar membuktikan bahwa wajar kalau Allah memperjalankan dalam waktu yang sangat singkat dan tempo yang sangat cepat. Sudah ketemu surat An-Nahl-nya? Baik. Allah katakan wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Dan Allah mewahyukan, mengilhamkan kepada lebah agar ia membuat rumah dan sarang di mana? Di gunung. Betul ya? Baik. Ibu pernah lihat dan pernah tahu harga madu yang didapat dari pegunungan dengan madu yang didapat dari pepohonan mana mahal? Benar, yakin Ibu? Berapa harga per kilonya? Jangan ditanya begitu, Ustaz. Telur tahu, ya kan? Cabai tahu. Ya. Itu, Pak, harga madu yang di gunung itu hasilnya lebih mahal daripada yang ada di pepohonan. Alasannya logis, karena dapetinnya susah. Logis banget kan? Tapi pertanyaannya, kok bisa lebah? Dia bikin rumah di gunung sana tinggi, padahal angin makin tinggi tempat kita berada, angin makin apa? Makin kencang.
Bagaimana lebah bisa bertahan bikin rumah di ketinggian itu? Lihat, dia nggak punya eskavator. Apakah dia pakai kren? Apakah dia bawa alat berat? Enggak. Tapi sampai di sana, ini menunjukkan bahwa Allah pemilik ruang. Sekarang buka Quran surat 18 ayat 25. Allah mengatakan, gimana bunyinya? Ayat 25 ya. Walabisu fi kahfihim salasmi'atin sinina wazdadu tis'ah. Mereka tinggal di dalam gua 300 tambah 9 tahun. Kemarin, Masya Allah, makasih Bapak dan Ibu ya, Pak Haji Marsudi dan Ibu yang sudah memperjalankan ya beberapa rombongan ke sana. Itu tempat kecil kan, tapi diisi oleh beberapa orang dan anjingnya. Lihat, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Ya, apa katanya? Allah gerak-gerakkan orang-orang yang tidur di gua itu selama 309 tahun itu. Tahu Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, itu biar badan mereka enggak rusak. Di sini para dokter ahli banyak lebih tahu, kalau kita tidur begini saja nanti akan membusuk belakang badan kita. Tapi Allah membuat mereka bergerak ke kiri dan ke kanan. Allahu Akbar. Dan 309 tahun menandakan kekuasaan Allah. Allah pemilik waktu. Baik, Isra Mi'raj ini tentang apa? Tentang ruang dan waktu. Jadi kata para ulama tentang ayat tanasubus suwar wal ayat, ada korelasi antara surat dan ayat. Bagaimana An-Nahl mengatakan Allah pemilik ruang dan surah Al-Kahfi mengatakan Allah pemilik waktu. Anda yang enggak percaya tentang Isra Mi'raj, buka ketiga surat ini. Surat 16, surat 17 dan surat 18. Surat 16 ayat 68, surat 17 ayat pertama, dan surat 18 ayat 25. Anda akan mengimani proses terjadinya Isra dan Insya Allah. Ya. Jadi buat Allah mudah sekali memperjalankan hambanya di waktu malam, sebentar saja sudah kembali. Nah, kembali kepada cerita Jibril dalam sosoknya yang begitu besar. Bentar nggak Bu? 600 sayap. Garuda berapa sayapnya? 2. Bulunya berapa? Wah, ini kayaknya tentang kepancasilaannya harus ini lagi nih, digojlok lagi nih ya. Nah, tapi Bu Haji nggak boleh pulang, rumahnya dekat soalnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada malaikat pemilik 600 sayap tadi? Ya Jibril, taqaddam ma'i. Wahai Jibril, maju lagi selangkah bersamaku. Ternyata Jibril begitu nganter sampai Sidratul Muntaha, dia bilang, Muhammad, hadza maudhi'i. Wahai Muhammad, ini batas akhirku. Lau taqaddamtu khatwatan lahtaraktu. Andai aku melangkah selangkah saja, aku terbakar, kata beliau. Jibril gede enggak? Besar enggak? Kuat enggak? Cepat enggak? Tapi dia diminta maju selangkah saja, beruzur, berhalangan, mohon maaf. Kenapa? Ini batas akhirku, kata Jibril. Lau taqaddamtu khatwatan lahtaraktu. Andai aku maju selangkah saja, wahai Muhammad, hancur tubuhku, terbakar. Allahu Akbar. Kira-kira ini perjalanan ecek-ecek atau kaleng-kaleng? Bukan dua-duanya ya Bu. Makanya Ibu nggak mau jawab yang mana Ustaz? Kira-kira ini perjalanan ecek-ecek atau kaleng-kaleng Pak? Enggak ada keduanya. Ini perjalanan azim, perjalanan dahsyat. Karena apa? Menembus dari alam nasut menuju alam malakut. Menembus dari alam manusia menuju alam malaikat. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Bapak tahu corona nggak? Corona tahu? Tahu nggak? Apaan? Apaan? Hah? Apa Bu? Virus? Bukan. Corona apa?
Merek mobil? Bukan juga. Yang saya maksud bukan itu. Yaitu sumber panas matahari, dari situ keluar ya rasa panas dari matahari. Logikanya, kalau ini kompor, jarak ibu segini, agak anget enggak? Agak anget enggak? Anget. Terus ibu kesini mukanya, anget apa kepanasan? Gosong. Bukan kepanasan, yang ada gosong ibu. Lihat, logika mengatakan pada saat kita agak jauh dari sumber panas, maka kita tidak mengalami rasa panas yang berlebih. Betul? Betul? Tapi bila mana kita mendekat kepada sumber panas, apa yang terjadi? Rasa panas berkali-kali yang akan kita dapat. Lihat, sekarang yang tahu berapa jarak antara bumi dengan matahari? Berapa? Banyak Ustadz. Jauh, itu jawaban yang paling tepat ya. Jarak yang sangat jauh ini, kalau lagi tidak musim penghujan, terus kita keluar di siang hari, kira-kira ba'da zuhur, terus lupa pakai sunblock, apa namanya itu? Sunblock apa tabir surya, Bu? Ya sarwaken, ya, ya sunblock, etama tabir surya kan gitu. Enggak pakai itu, panas enggak? Oh, ibu-ibu paling takut, mau hujan, mau panas, tetap pakai payung kalau ibu-ibu. Dulu orang bilang, ngapain panas-panas pakai payung? Oh, enggak taunya agar terhindar dari UVA dan UVB. Ibu di belakang sampai gini. Kok Ustaz tahu-tahuan, saya brand ambassador, Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang melakukan Allah, Rasulullah mendekat kepada sumber matahari. Artinya apa? Harusnya badannya hancur. Tapi tidak dengan tragedi ini. Tapi tidak dengan peristiwa ini. Lihat, sudah dua keajaiban dahsyat. Jibril yang besar tidak bisa melangkah. Rasulullah mendekat kepada sumber panas, Rasulullah tidak hancur. Sampai di sana, Rasulullah mendapat syariat salat langsung dari Allah. Kalau bahasa orang sekarang A1 nih Ustadz. Syaratnya hanya Rasulullah yang sampai sana. Jibril nggak boleh. Rasulullah datang ke sana menjumpai Allah. Kemudian Allah memberi syariat 50 waktu. Dan ibu pernah menghitung nggak? Saya pernah menghitung jika sehari 24 jam ya, sehari semalam. Ibu coba hitung sekalian. Berapa menit ibu? Sehari semalam berapa menit? Berarti 24 dikali 60 ya? Sama dengan berapa? 1440 menit. Jika 50 waktu sholat dibagi 1440 menit, sekitar setiap 28 menit kita sholat. Ya kan? Enggak ada setengah jam kita sholat. Padahal Bu, kalau lagi kena macet, ya Allah. Ya kan? Kita udah gelisah, ini pengen sholat maghrib, tapi belum bisa keluar tol, ya kan? Gelisah. Gimana kalau per 28 menit kita sholat? Betul ya? Poin yang ketiga, Allah maha baik kepada umat ini, dari 50 di korting 45. Ibu-ibu kan, ibu-ibu senang diskon kan? Udah nggak usah cerita sama saya. Itu kalau ke mall aja nanya, Mbak, deterjen yang berhadiah mangkok mana? Udah gitu, iya tahu aja ya, kan saya punya istri Bu. Ibu-ibu tuh suka diskon. Kalau bapak-bapak agak gengsi, cuma agak. Padahal dia juga cari yang murah. Gitu. Ini didiskon sama Allah 45 waktu, artinya tinggal 5 waktu saja. Itu pun dalam keadaan Anda nggak bisa sholat berdiri, maka duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak bisa berbaring, tapi kontak mata Anda masih bisa, lakukanlah isyarat untuk sholat. Allah kasih kemudahan buat umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada yang nggak sholat. Aneh bin ajaib nggak? Aneh bin ajaib nggak? Kalau saya masih menemukan orang nggak sholat,
Saya cuma tanya, Anda kafir bukan? 1. 2, Anda sedang menstruasi bukan? 3, usia Anda sudah balik bukan? Atau belum? Ya kan? 4, Anda sedang mabuk atau tidak? 5, Anda ngelindur atau masih tidur? Betul kan? Karena kan mereka-mereka inilah yang mungkin dapat dispensasi untuk tidak sholat saat itu. Betul ya? Tapi orang kafir bukan dispensasi, memang mereka tidak melaksanakan sholat. Bagaimana jadinya kalau seorang muslim ngaku muslim terus nggak sholat nih? Dengar cerita ini, nanti bawa pulang, sampaikan kepada keluarga, bawa pulang, sampaikan kepada anak dan sampaikan kepada jiran tetangga sanak famili. 1 ketiga, boleh saya cerita sedikit aja? Kira-kira jelang maghrib lah baru selesai. Nggak apa-apa? Jadi ceritanya begini. Marra Umar fid dukan min dakakin Madinah. Umar pernah melintas di salah satu toko yang ada di kota Madinah. Dan kita tahu Umar ini adalah seorang pemimpin yang selalu melakukan inspeksi begitu. Begitu dia melintas salah satu ruko, Umar kemudian mendapati seseorang yang ditegurnya. Ahlan, kata Umar. Dia bilang apa? Ahlan ya Umar. Baik, kata Umar, man anta? Siapa engkau? Ana Abu Lu'lu' al-Majusi. Perlu diterjemah nggak Bu? Nggak kan ya? Nggak ada subtitle loh di bawah. Kalau Ibu nonton YouTube ya. Apa katanya? Kata Umar, innaka qad ishtuhira ismuka. Innaka tastati' an tasna'ur riha badalan an taduruhur rih taduruhun nas. Yang artinya adalah, oh namamu sudah viral, namamu sudah masyhur, engkau sudah tersohor. Dari yang lainnya hanya mampu membuat gilingan gandum yang digerakkan oleh hewan, difungsikan dan diputar oleh manusia, kau mampu membuat digerakkan oleh angin. Oleh apa Bu? Angin. Keren kan? Yang lain baru masih kuda yang muter, unta, sapi yang muter gitu. Dia enggak. Yang muter adalah angin yang membuatnya berputar. Udah keren, 1 step lebih maju, berarti teknologinya lebih kuat, lebih hebat. Apa katanya? Lihat kata Umar kepada laki-laki ini. Innaka tastati an tasna'ar riha badalan an taduruhun nas taduruhur riyah. Maka orang ini bilang, ya Umar, wahai Umar, sa'asna'u laka syai'an yasma'uhu ahlul masyriqi wal maghrib. Orang ini bilang, Umar, aku akan membuat sesuatu untukmu yang akan dikenang oleh penduduk timur dan barat. Yang akan diingat dan diketahui oleh penduduk timur dan barat. Ini kalau artis pendatang baru digituin, saya mau diorbitkan ini. Iya kan? Saya mau viral ini. Sekarang kan orang viral, aduh ada-ada aja. Mandi lumpur, mandi apaan lagi dah. Ini enggak, Umar disampaikan kalimat itu, maka basirahnya, sisi batinnya Umar seraya berucap, memberi warning. Mar, hati-hati dengan ucapan ini. Akhirnya Umar bilang kepada asisten dan ajudannya, ucapan orang ini harus kita waspadai. Karena dia bilang, aku akan membuat sesuatu untukmu yang akan diketahui oleh penduduk timur dan barat. Selepas acara itu, selepas hari itu, Umar melaju dan Umar bilang, ucapan orang ini harus diwaspadai. Ya, sebagai kepala negara saat itu, Umar mengelola, ya memimpin, mengayomi dan sebagainya, termasuk menjadi imam. Begitu menjadi imam sholat subuh, ternyata itu hari setelah kurang lebih sebulan lah setelah kejadian tadi, negur tadi, Umar bilang, sawu sufufakum, kayak Ustaz Putra bilang, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu Akbar. Ternyata Abu Lu'lu' al-Majusi selama 1 bulan, karena dia pandai besi tadi, dia buat pisau yang sudah dibubuhi racun. Nah, dia berada persis di belakang imam dan dia sholat menyamar. Sholat ikut Allahu Akbar di rakaat pertama, begitu rakaat kedua dia berpikir dan melihat rasanya tidak ada lagi yang masbuk, sama kayak di Masjid Sari Asih, nggak ada yang masbuk kan? Nggak ada kan? Nggak ada insya Allah. Apalagi kalau ada namanya imam. Kalau imam terus sukanya masbuk, ganti. Namanya jangan imam.
Ini kalau ada nama suami ibu namanya Imam, sholatnya terlambat mulu, ganti. Ayah, kata Ustadz Ahmad, ganti namanya dari Pak Masbuk. Nama imam terlambat mulu ya. Baik, saat itu dia lihat nggak ada lagi yang masbuk, dia keluarkan pisau itu ibu, dari balik jubahnya, dia tikam Umar salasu ta'anat, dengan 3 tikaman. Yang pertama, ta'natun fi sadr, di dadanya ditikam. Yang kedua, wa ta'natun di lambungnya, ditikam lambungnya. Yang ketiga, wa ta'natun fi sirrah. Yang ketiga, tikaman yang mengenai pusar dekat kemaluannya. 3 kali tikam. Umar kan gede tinggi, Pak. Umar tuh kalau naik kuda, kakinya nyeret ke tanah. Bukan kayak kuda sini kan kuda kacang. Kuda sono kan gede tinggi kan. Jadi Umar itu gede, besar, tinggi, ya, berwibawa. Begitu kena 3 tikaman, masih mencoba untuk bertahan sholat, tiba-tiba dia jatuh. Lagi ngapain? Sholat apa? Sholat apa? Subuh. Abu Lu'lu yang tadi habis nikam, matanya gelap nih. Pokoknya dia mau lari. Masjid Nabawi kala itu nggak kayak masjid sekarang. Kita ketemuan di pintu Babu Salam ya, kita di pintu Baki ya, itu enak. Dulu cuma beberapa pintu saja. Begitu dia mau melarikan diri, dicegat sama sahabat. Mau kemana loh, ya kan? Sekitar 13 orang bersama Umar menjadi korban. Berapa orang? 13 orang ini, tapi ternyata ada yang pakai sorban. Alhamdulillah Ustadz kita pakai sorban ya. Saya Ahmad Ridwan nggak pakai sorban ini. Katanya kalau pakai sorban takut dibilang ketuaan. Katanya, tapi saya nggak bilang itu ke Ustadz. Tenang aja Ustadz. Ustadz tetap muda kok, tenang aja. Apa katanya? Lihat. Pada saat dia sudah gelap mata, ada sahabat yang menggunakan sorbannya untuk dilemparkan ke mukanya. Tambah gelap nggak? Tambah gelap. Akhirnya dia mencoba untuk gini, nggak ada yang kena lagi, dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya adalah pada saat Umar terjatuh, sholat terus berjalan, Abdullah anaknya, Abdullah bin Umar, saya mau tanya, ibu bener baca sejarah apa enggak? Bapak bener paham apa enggak? Saya tanya, ini soal rebutan, siapakah bapaknya Umar bin Khattab? Siapa? Siapa? Ya, berarti ibu fokus ya. Baik, Umar bin Khattab gede tinggi, jatuh terkapar. Anak yang bernama Abdullah mencoba untuk menutup semua celah yang tadi menjadi lukanya. Ditutup dadanya, alhamdulillah. Waktu itu belum ada sari asi. Belum. Kalau ada sari asi di Madinah kita bawa kan gitu. Sari asi baru ada sekitar 1976. Ya, betul ya. 73 ya. Dari mulai ya klinik begitu. Saya ada fotonya kok ya dari direkturnya. Baik. Kemudian apa yang terjadi? Saat itu Abdullah mencoba untuk menutup seadanya. Berkuranglah aliran darah dari dada. Begitu juga di lambung, berkuranglah aliran darah dari lambungnya. Tapi tidak dengan yang ada di pusar dekat kemaluannya. Saat dia mencoba menutup dengan tangannya, tangan ini jeblos masuk ke dalam ususnya. La ilaha illallah. Salat sudah ditunaikan, matahari makin meninggi, artinya waktu duha sudah masuk. Anaknya mencoba untuk menggerakkan badannya. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman. Yaskut wala yujib. Dia diam 1000 bahasa dan tidak menjawabnya. Ya Aba Hafs, wahai ayah Hafsah. Yaskut. Dia diam, tidak ada jawaban. Ya Al-Faruq Umar, wahai sosok yang membedakan yang hak dan yang batil, wahai Umar. Tidak ada respon sama sekali. Berderai air mata dari sahabat laki-laki dan perempuan. Seraya mengatakan, Umar yang kami sayangi meninggal dunia. Umar yang kami sayangi berpulang ke rahmatullah. Tapi ternyata begitu matahari makin meninggi.
Umar membuka matanya dan menggerakkan bibirnya. Dia lihat ke kiri dan ke kanan. Terheran, kenapa berderai air mata dari semua orang di sekitar saya? Heran nggak, Bu? Heran, kenapa pada nangis gitu loh. Ibu tahu, kala itu Umar ngomong pertama kali ngomong apa? Ngomong apa? Ibu nggak tahu. Bapak, waktu Umar buka mulutnya, buka matanya, penuh keheranan dia lihat sekitarnya, Umar ngomong, pertama kali ucapan Umar apa yang dia omongin? Apa? Sini, sini. Antum sini. Ta'al huna. Sini. Ismukal Karim, siapa nama antum? Sini, sini. Enggak, anak enggak galak, tenang aja. Siapa nama antum? Zidan. Aljazair. Yazid, Zinadan, Zidan. Oh, Zidan aja. Dari Aljazair? Bukan, Tangerang. Enggak usah gemeteran gini. Gimana mau masuk TV kalau gemeteran? Baik, Zidan pakai. Zidan jawab apa tadi? As-sholah. As-sholah. Lagi ulangi. As-sholah. Masya Allah. Ini buat nanti jajan ya. Kalau udah keluar pantang masuk ya. Masya Allah. Zidan, bagi-bagi sama ustadznya tadi katanya. Dia udah ngasih mic, bagi-bagi Zidan katanya. Yang Zidan bilang sebenarnya nggak sempurna. Tapi saya baik hati dan rajin menabung, saya kasih. Apa kata Umar? As-sallan nas. Apakah orang-orang udah sholat atau belum? Ya Allah. Innahu bainal hayati wal mamat. Umar antara hidup dan mati. Masih berpikir tentang Umar antara dia bertahan hidup atau dia kembali kepada ilahi Rabbi. Masih bertanya tentang kita nelpon anak. Sayang, gimana? Kamu sudah makan, nak? Makan. Istri telepon suami di kantor. Ayah? Panggilnya ayah atau bebek? Papap ya. Papap. Astagfirullah. Dia bilang, sudah makan belum? Bu, besok kalau nanya suami, jangan itu yang ditanya. Iya. Apa, Bu? Tapi nanyanya kira-kira. Jam 11 nanya, udah sholat belum? Kata suami, lu nggak tahu waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Umar antara hidup dan mati, dia masih tanyain Padahal bagi seorang kepala negara wajar kalau dia tanya, apa yang terjadi kepada negara ini? Adakah orang yang ingin melakukan makar? Adakah yang mencoba revolusi? Adakah orang yang ingin menggulingkan saya? Enggak ditanya. Dia cuma nanya, as-sallan nas, udah pada sholat belum? Itu bagi Umar pertanyaan yang paling penting. Coba. Ya, besok diganti ya. Nanyanya apa besok? Suami jangan ditanya udah makan belum, jago dia. Dia udah punya daftar restoran favorit. Iya, nggak usah ibu tanya, dia udah tahu. Tapi ibu wajib ngingetin, ayo udah sholat belum? Itu wajib. Ya, siap begitu? Lemes. Siap begitu? Kepaksa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Umar merespon ucapan dari anaknya Abdullah, alhamdulillah innahu la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan bahwa tidak ada bagian sekecil pun buat mereka di dalam Islam ini kalau mereka ninggalin sholat. Ayo, hati-hati. Umar sampai bilang gitu. Enggak ada bagian sedikit pun dalam agama ini, sekecil apapun, kalau dia sudah berani ninggalin sholat. Kita janjian nih, nanti di lobi, jam 3:30 ya, kita baru ke Masjid Nabawi bareng-bareng. Bu Haji jam 3 udah di masjid. Malu saya janjian jam 3:30, Bu Haji jam 3 udah di masjid. Wah, saya bilang saya umpetin KTP saya, malu. Tahu karena di KTP ada tahun lahir, ya kan? Malu saya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Lihat kata Umar, enggak ada bagian kecil pun dalam agama Islam ini untuk mereka yang menyengaja ninggalin sholat. Setelah itu Umar beralih tema, kata Umar, ya Abdullah asqinil ma, wahai Abdullah ambilkan saya air. Ya, ambilin air. Ini bukan kode saya haus ya. Bukan. Tapi boleh iklan dulu nggak sih? Ya, di Trans TV aja ada iklan Ibu. Masa di sini di Sari Asih nggak ada iklan? Minum dulu dikit ya. Aus juga ternyata. Bismillah. Ibu ngelihat tadi kori kita baca satu ayat, minum, minum. Saya udah setengah jam ngomong ini. Saya nggak boleh minum. Bismillah. Yang kedua Umar bilang asqinil ma, ambilkan ayahmu air. Dia ambilin. Ini ayah pakai gelas tadi gitu ya. Ini ayah. Kata Umar, la urid an ashrab, urid an atawadda. Enggak, ayah enggak mau minum, ayah mau wudu. Bayangin coba. Akhirnya diralat, ambil baskom, taruh di situ. Kemudian apa? Dia dibantu wudunya oleh anaknya. Dibantu berwudu. Terus setelah berwudu, dia bilang, aq'idni, bantu ayahmu untuk duduk. Aq'idni, bantu ayahmu untuk, karena tadi Umar lagi apa? Lagi berbaring kan? Bantu ayah duduk. Lihat, Abdullah orang cerdas. Abdullah faham agama. Abdullah sahabat yang sangat ingin mengikuti Rasulullah kemana saja dalam segala aktivitasnya. Dia tahu ilmunya. Kalau lagi sakit, sholatnya gimana? Tidur. Lihat dia bilang sama ayahnya, ya abati atusalli ala hadal hal. Ayah, kalau bahasa saya orang Betawi 24 karat. Beh, Babi beneran mau sholat begini, Beh? Gitu kira-kira. Apa katanya? Ayah mau sholat dalam keadaan begini atau sholli ala hadal hal? Allah maha baik ayat. Sholatlah berbaring. Allah juga maha tahu di sini darah, di sini luka. Sholli ala hadal hal. Bukannya begini kayak kita. Oh ya benar juga ya. Ya deh, itu kalau kita. Ternyata Umar enggak begitu. Dia bentak anaknya. La ummalak. Celaka kamu, enggak punya ibu kamu. Dia bilang begitu. Akaid nih, bantu ayahmu duduk. Tuh anak enggak berani ngoceh. Bayangin. Orang kata Rasulullah, ya ibnal Khattab, lau salakta fajjan la salaka syaitan fajjan akhar. Wahai putra Al-Khattab, jika setan tahu engkau menempuh jalan ini depan apa jalan namanya? Jalan Imam Bonjol. Maka kalau setan tahu engkau lewat jalan Imam Bonjol, dia rela muter lewat Daan Mogot. Kenapa? Saking nggak mau berpapasan sama Umar. Lah ini anaknya dibentak sama bapaknya. Kira-kira berani komen nggak? Nggak berani. Mau saya ceritain nggak dinamika tadi di atas? Nggak usah. Biar saya aja yang tahu. Jadi apa yang dimaksud dengan ucapan Umar? Bantu ayahmu duduk. Diam langsung Abdullah dibantunya. Kan gede Umar ini. Kalau naik kuda apa? Nyeret kakinya. Lihat, begitu dibantu untuk duduk, Abdullah ala syafatih. Dia gigit bibirnya, mengerang rasa sakit. Karena apa? Luka yang di pusarnya ini menganga, Ibu. La ilaha illallah. Abdullah ala syafatih. Kan kalau meringis sakit gitu ya? Soalnya kan nggak ada ahli anestesi saat itu. Jadi begitu dia duduk, sakit kan? Baringkan lagi aku. Begitu baring sholat. Selesai sholat Umar tanya, man qatalani? Selesai sholat baru dia tanya, siapa yang mencoba membunuh ayahmu? Jadi yang ada di pikiran sholat dulu. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Ini antara hidup dan mati loh. Baru lagi, tapi tanggung nih proyek. Proyek berapa M sih? Ya enggak sih, 200.000. Kan lumayan buat beli diapers Ustadz, buat popok anak. Umar antara hidup dan mati, dia masih pikirin sholat. Umar antara dia tetap di bumi atau dia pulang kilahi Rabbi masih mikirin sholat. Ditanya ibu-ibu, Bu, enggak sholat? Anu Ustadz, anu apa? Itu Ustadz, ya itu apa? Sakit Ustadz. Sakit apaan? Cantengan kaki saya. Cantengan enggak sholat. Nih bapak-bapak lagi, tadi dibacain nih tadi sama
qori kita, innama ya'muru masajidallah. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah. Mereka yang ngaku beriman ke Allah. Wal yaumal akhir. Dan dia juga beriman kepada hari akhir. Makanya kalau masjid dibangun segini indahnya terus kita tidak memakmurkannya, ciri keimanan kita terlihat bagaimana kita membiasakan diri ke masjid. Ya. Ini saya katakan, la uzaki Allahi ahad. Saya tidak memuji dan menyanjung di luar kepatutan saya. Cari rumah sakit yang fokus pembangunan masjidnya serius. Seperti Syariah Asih. Ada? Nih, rumah sakit masjidnya harus ramai. Masjidnya harus makmur. Tahu saya langsung didaulat gini. Nanti Ustadz pulang dari Mekah sini suruh isi kajian. Dokter Maharus bilang, siap Bu, siap. Iya, kenapa? Ini bukti kita bahwa kita ingin menjaga silah billah, hubungan kita dengan Allah. Kalau Umar antara hidup dan mati dia masih libatkan Allah, antara dia mau pulang ke Allah dia masih mikirin sholatnya, lantas apa alasan kita enggak sholat? Betul ya? Perjalanan yang Jibril sampai bilang, ya Muhammad saya angkat tangan deh. Kenapa? Ini perjalanan agung. Masih ada yang enggak sholat juga, kebangetan. Bu, kalau bapaknya sholat di rumah, siapin mukena pink. Siap nggak? Ya kan kalau nggak ada mukena, jilbab ibu kasih itu yang pink. Ayah mau jadi ini di sini. Sebaik-baik tempat sholat bagi perempuan memang di masjid. Tapi kalau aman dari fitnah, di rumahnya. Kalau aman dari fitnah, dia boleh ke masjid kok. Mungkin dia mau mendengar ayat Al-Quran dilantunkan, silahkan. Makanya kalau ada suami, enggak. Menurut sunnah Rasulullah, perempuan sholatnya di rumah. Ini ngajinya kurang jauh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kau cegah wanita-wanita hamba-hamba Allah itu untuk meramaikan masjidnya. Sekalipun rumah mereka adalah terbaik. Tapi bukan enggak boleh ke masjid. Dan sekarang kan fenomenanya yang lebih rajin ke kajian, ibu-ibu. Apa sih ibu-ibu tuh kajian mulu katanya. Udah ya. Bapak-bapaknya kemana kajian? Ikut kajian, alhamdulillah. Jelas ya? Nah itulah makanya sekali lagi hikmah dari Isra Mi'raj sekaligus rasa syukur kita sebagai warga Tangerang yang sudah memasuki usia 30 tahun. Masya Allah ya, tabarakallah. Walaupun masih 3 hari lagi. Karena ulang tahunnya adalah tanggal 28. Saya aja orang Jakarta tahu. Ya, karena udah dibocorin tadi ya. Mudah-mudahan berpadu antara kota yang sejahtera, kota yang ramah, kota yang maju dengan penduduknya yang takut kepada Robnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan berpadu antara kota yang nyaman, yang asri, yang sejuk, yang mampu mendamaikan semua warga yang ada sebagai warganya di tempat itu, juga punya hubungan yang kuat dengan ilahnya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ibu memperingan, bapak meringankan beban dari wali kota Tangerang. Dengan apa? Saat dia nanti ditanya oleh Allah, bagaimana kau pimpin rakyatmu? Ya Rabb, mereka sholat. Kenapa? Diingetin Ustadz Ahmad. Nah, alhamdulillah. Ya kan? Bekerja sama yang baik antara pemimpin dengan rakyatnya. Bekerja sama yang simfoni antara pemimpin kotanya dengan rakyat yang dipimpinnya. Bukankah la in syakartum la azidannakum? Kalau kau pandai bersyukur atas nikmatku yang aku beri, kami tambah, kata Allah. Tidak ada yang patut kita syukuri daripada menjaga hubungan secara harmoni dengan Allah melalui sholat. Seorang muslim, saya ingin tutup kajian ini, ada yang punya ini enggak, bukan handphone. Apa namanya? Pulpen punya? Saya minjem aja, saya enggak minta. Ini. Ibu jangan, nanti buat nulis. Kalau Ustadz sudah hafal dalil, jadi enggak nulis dia ya. Izin. Ini apa Ibu? Ikuti, ini saya tutup kajian kita, tablik akbar kita dengan ini. Yang di atas lihat ini apa? Pulpen ya. Jika ini adalah agama Islam, jika ini agama Islam,
dan ini syariatnya yang 5. Oke, sudah lihat? Ini syariatnya yang 5. Maka jika ada syariat yang tidak bisa dikerjakan karena udzur yang syar'i, angkat satu jari ini sebagai permakluman. Oke, sudah bisa aturan mainnya? Apa ini? Ibaratnya apa? Islam. Apa ini? Syariatnya yang 5. Kalau tidak bisa, maka angkat satu karena udzur syar'i. Siap? Yang punya pulpen boleh diikutin saya. Oke? Genggam. Ini Islam, ini syariat yang 5. Sudah? Ini Islam, ini syariat yang 5. Sudah? Saya tanya, ada nggak muslim yang nggak haji? Ada nggak muslim yang nggak haji? Banyak apa sedikit? Banyakan yang mana? Yang sudah haji atau belum? Mau haji? Sama. Saya juga mau. Saya juga mau, maksud saya, ya. Baik, kalau ada muslim nggak berangkat haji karena dia tidak mampu, man istata'a ilaihi sabila, dia nggak mampu karena ongkosnya, dia nggak mampu karena fisiknya, dia nggak mampu karena perjalanannya, angkat. Sudah diangkat? Sudah. Baik, ada nggak muslim yang nggak zakat? Ada nggak? Kenapa? Karena dia mustahik, dia lebih berhak untuk menerima, bukan mengeluarkan. Dia fakir, dia miskin, dia gharib, sabilillah, ibnu sabil, mu'allaf, dia juga adalah amil, angkat satu. Sudah diangkat? Muslim ada enggak yang enggak puasa? Ada. Musafir wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau dia lemah karena usia menopause, sudah sakit, lanjut usia, boleh enggak puasa? Angkat satu. Sudah? Muslim ada enggak yang enggak sholat kecuali yang saya sebut tadi karena apa? Karena menstruasi, karena nifas. Ada enggak muslim yang enggak sholat? Ada enggak muslim yang enggak sholat? Kenapa? Karena mabuk, karena malas. Ada enggak muslim yang enggak sholat? Dibenarkan enggak secara syar'i? Kalau emang ada, coba angkat satu lagi. Angkat, ayo. 1, 2, 3, angkat bareng-bareng. Iya, apa yang terjadi? Jatuh dan roboh agama ini. Betul? Kasih tahu suaminya kalau nggak sholat. Tapi saya nggak yakin di sini suami yang nggak sholat. Suami di sini sholat semua. Amin. Itu yang nggak sholat lempengan sebelah sono. Sini nggak ada. Sini nggak ada. Yang sebelah sono. Sono pokoknya di sono. Cuma yang di sono mungkin lagi ngaji sebagian di sini. Ya, saya berdoa anak-anaknya juga nggak ada yang meninggalkan sholat. Amin. Kalau ada, kasih tahu ilustrasi tadi. Ayah, anakku yang aku sayangi, lihat apa yang terjadi kalau kau tinggalkan sholat. Runtuh agama darimu, nak. Lepas agama darimu, nak. Roboh agama darimu, ayah. Kalau kau tidak sholat. Nih kata Ustadz Ahmad. Siap? Lemes? Siap? Terpaksa? Siap? Bingung jawabnya, ya. Terima kasih. Hidup hampa tanpa kekasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya saya disuruh doa dulu katanya. Baik, kita doa ya. Handphonenya ditaruh dulu, siap ya. Sudah, tasnya ntar, nggak kemana-mana tasnya. Jangan dirapiin dulu. Saya aja lebih jauh nggak sibuk mau pulang ya. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa liman haqqun alaina minal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا فيها الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل الصلاة، من أهل الخير، من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.